Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat datang rekan-rekan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di perkuliahan Teori Sastra Modern. Bersama saya, Heru Prasetyo sebagai tim pengampu dari mata kuliah ini. Rekan-rekan, di pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait materi psikoanalisis atau psikologi sastra yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Jika kemarin kita membahas terkait dengan bagaimana Sigmund Freud membagi alam kepribadian manusia dari sudut pandang kesadaran, alam bawah sadar, dan alam tidak sadar, kali ini kita akan bahas tipe kepribadiannya yang sangat terkenal, yaitu id, ego, dan superego. Bagaimana penjelasan detail terkait dengan materi ini? Yuk kita masuki materi ini perlahan. Baiklah rekan-rekan, di pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan kelanjutan bagaimana pemaparan seorang Sigmund Freud terkait dengan kepribadian manusia. Dan ini akan kita jadikan sebagai pisau bedah dalam menganalisis sebuah karya sastra, khususnya melalui pendekatan ekspresif ya. Yap, ini adalah bagian kedua. Oke, sebagai awalan saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun keluh kesah terkait dengan materi. Jikapun ada yang bingung, dirasa tidak berkenan, atau masih ingin ditanyakan, silakan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar, atau silakan masuk ke dalam forum diskusi dan tanyakan kepada saya melalui Fiklas Unila CD. Terima kasih. Oke, kita sedikit flashback, sedikit mengulang kembali bahwa ini adalah yang kita bahas kemarin. Bagaimana ada level kesadaran, alam bawah sadar, dan alam tidak sadar. Nah, ini adalah yang akan kita bahas selanjutnya, bahwa id ada di alam tidak sadar, alam bawah sadar ada di superego, dan alam sadar itu pasti ego. Seperti itu. Dan id adalah puncak gunung es yang tidak terlihat. Ketika id berkata, saya ingin makan, ego akan menahannya. Kamu tidak dapat makan saat ini dalam kondisi sepenting ini. Dan superego lebih lagi menegaskan, makan di saat seperti ini itu adalah sesuatu yang amat sangat mustahil dan tidak baik. Seperti itu. Jadi ada sedikit saling backup ya. Jadi saling mengingatkan antara id, ego, dan superego. Seperti itu. Si pemilik materinya atau si pemilik teorinya adalah Sigmund Freud, bahwa ia menyatakan bahwa mimpi itu bisa ditafsirkan karena mimpi itu pasti selalu akan memiliki makna dan merupakan representasi aktivitas mental untuk membangkitkan sebuah kehidupan. Ini masih mengulang yang kemarin ya. Sigmund Freud itu belajar dengan Joseph Breuer dan akhirnya ia menciptakan teknik sendiri, yaitu asosiasi bebas, di mana seorang yang memiliki penyakit histeria dipaksa untuk menceritakan apa yang dialami agar mampu mengulik atau mengulas kenapa sih dia sakit seperti itu. Ini masih ulangan dari materi yang kemarin, dan ini adalah materi buku dia, tulisan dia yang amat sangat terkenal, Interpretation of Dream, tafsir mimpi. Dan dikatakan di sini adalah dia memiliki murid yaitu Jung dan Adler. Ya, Jung ini adalah muridnya yang sekarang kita kenal bahwa Jung juga memiliki teorinya sendiri, berbeda dengan gurunya. Yang kemarin kita bahas bahwa terkait dengan psikologi sastra, karena ada 3 materi, yaitu psikologi penulis, karakter, pembaca. Psikologi sastra berkaitan dengan psikologi, yaitu terkait dengan kejiwaan, sementara sastra adalah kejiwaan yang ada di dalam sastra. Seperti itu. Memahami aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra, itu adalah psikologi sastra. Ini yang kita kemarin bahas. Ada topografi itu yang terkait dengan alam sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Sementara yang tripartit yaitu terkait dengan id, ego, dan superego. Dan ini yang akan kita bahas hari ini. Model tripartit ini, pertama adalah id, atau dikenal dengan pleasure principle atau prinsip kesenangan. Id ini adalah bagian yang tidak rasional atau instinktual, tidak diketahui dan tidak disadari dari jiwa kita.
Karena berisi keinginan rahasia kita, keinginan tergelap kita, dan ketakutan kita yang paling kuat. Jadi id hanya ingin memenuhi dorongan prinsip kesenangan belaka. Mari kita lanjutkan. Id merupakan sistem kepribadian dasar atau asli dari manusia. Maka tadi di awal kita melihat ya ada percakapan dari id, ego, dan superego. Nah, ini lebih sadar, lebih disederhanakan. Id itu adalah naluri. Saya ingin A, saya ingin itu, saya ingin ini, gitu. Tapi ego yang akan menetralkan, dan superego yang akan mengambil kendali, boleh atau tidaknya. Maka di sini dijelaskan bahwa id sebenarnya adalah representasi psikis kebutuhan biologis, yaitu nafsu dan dorongan emosi. Jadi di dalam itu tuh ada dua hal yang paling penting dalam diri manusia, yaitu ada nafsu dan dorongan emosi. Id juga tidak mempunyai kemampuan untuk menghambat atau memodifikasi dorongan nalurinya, karena itu bekerja secara alamiah. Bahwa ketika kamu melihat di bulan puasa kamu melihat es dugan yang segar, naluri kamu akan berkata, enak nih, harus beli nih. Lalu id mengatakan bahwa disitulah berkembangnya ego dan superego. Nah, ketika naluri itu berkata, ih enak nih, seger nih, tapi ternyata ego mereduksi, jangan, puasanya masih lama, bukanya nanti maghribnya masih jam 6 gitu. Nah, superego menyatakan, sudah, buka saja dengan yang manis, di rumah kan ada teh. Akhirnya nggak jadi beli. Jadi id tidak menolerir penumpukan energi yang dapat meningkatkan tegangan organisme atau organisme di sini dimaksud adalah diri atau jiwa manusia. Tegang atau tidak menyenangkan. Misalkan ada suhu, cahaya, bunyi, atau dari dalam itu adalah lapar, haus, dan oksigen. Paling dari luar misalnya suhu, kedinginan. Maka ketika kalian kedinginan, maka secara otomatis kalian akan mengambil selimut, ngambil jaket, atau minum teh hangat seperti itu. Cahayanya silau gitu, kalian menggunakan kacamata kromatik misalkan, atau bunyi yang keras gitu, kalian pasti akan menutup telinga karena responnya adalah alamiah. Sementara kalau kalian lapar, pasti kalian akan langsung mengambil makanan. Respon-respon seperti itu yang dikatakan sebagai aktivitas dari id. Id berusaha mengembalikan ke kondisi semula, mempertahankan konstansi status quo yang ditujukan untuk menghindari keadaan yang tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan atau kelegaan. Makanya tadi dikatakan adalah the pleasure principle. Nah, untuk mencapai maksud tujuan ini ada dua proses yang dijalankan oleh id, yaitu refleks. Misalkan tadi silau tutup mata atau menggunakan kacamata. Nah, seperti ini ada juga menghisap, batuk, kedip, dan bersin. Debu, alergi. Ya nggak alergi juga sih, mungkin kalau misalnya udah ganggu kan sih bersin. Tapi kalau misalnya kalau teman-teman ada ibu di rumah lagi masak bukaan, lagi numis bumbu, acim, dengan refleks. Sementara kalau proses primer itu adalah mengurangi ketegangan dengan membentuk bayangan dari objek yang dapat mengurangi ketegangan. Contoh, bila lapar, membayangkan makan atau mimpi. Lagi puasa, lapar kan, akhirnya kebayang nih, kalau makan tuh enak nih, kalau buka nanti makannya ini, gitu kan. Ya bisa cuma dibayangin karena nggak bisa dilakukan karena lagi puasa. Proses primer dilakukan oleh id. Jadi ada dua, ada refleks dan proses primer yang dilakukan id. Proses refleks itu ya refleks, dilakukan spontan, sementara proses primernya adalah aktivitasnya yang untuk melakukan menekan ketegangan itu dengan membayangkan, seperti itu. Proses primer ini yang perlu diketahui adalah dia tidak dapat mengurangi ketegangan secara nyata, sehingga butuh sistem lain untuk benar-benar mengurangi ketegangan secara nyata, yaitu dari ego. Karena ego yang tempatnya eksekusi. Saya lapar, puasa ini kan lapar, tapi masa kalian cuma hanya membayangkan? Tidak. Makanya nanti ketika membayangkan, ya masing-masing asar ya, nggak bisa tereksekusi, tapi aja lapar. Tapi ketika azan, beduk, lapar, ego menyuruh kalian, yuk buka, udah lapar gitu. Udah lapar, udah waktunya berbuka gitu. Jadi tempat posisi untuk eksekusi itu adalah di ego. Di sini dijelaskan bahwa di dalam proses primer hanya kontak dengan tubuh memaksa ego tanpa memandang konsekuensi karena bekerja pada prinsip kesenangan dan memedulikan kenyataan. Ia tidak mampu menghambat, mengawasi, dan modifikasi. Terbentuknya pada lahir sehingga butuh orang lain. Ini sebatas pengetahuan saja. Bagaimana dengan ego? Ego ini adalah kenyataan.
Sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah atau penghubung id dengan realitas dunia, atau prinsip realitas melalui alam sadar yang ia tempati. Ini terkait dengan ego. Prinsip realita yang berhubungan dengan dunia nyata. Makanya dia sering dibilang adalah tim eksekutor. Nah, kan, dipandang sebagai aspek eksekutif, mengontrol jalan yang ditempuh, memilih kebutuhan, dan memilih objek. Ketika id mengatakan saya mau, ego menyatakan bahwa seharusnya saya seperti itu. Maka di sini dikatakan terbentuk sebagai hasil kontak dengan dunia luar yang bertujuan membuat id senang, kendati mendapat hambatan dari dunia nyata. Berfungsi berdasarkan prinsip realitas, reality principle, merasakan kenyataan dan menguji kenyataan dan beradaptasi dengan kenyataan. Maksudnya seperti apa? Saya lapar nih. Maka ego menyatakan bahwa ya sudah makan yuk. Tapi ketika makan yuk, melihat realitanya, apakah makan itu bisa dilakukan saat itu? Apakah makan itu akan dilaksanakan nanti? Apakah makan itu dapat ditunda? Seperti itu. Maka dia akan bertentangan di sini. Dinyatakan di sini kan ada berdasarkan prinsip realitas, merasakan kenyataan bahwa ketika lapar ya saya harus makan. Tetapi makan ini diuji dulu, apakah boleh makan sekarang? Kalau bisa dilakukan pasti tidak boleh karena melanggar pantangan bahwa beduknya masih lama loh, waktu berbukanya masih lama. Seperti itu. Jadi dia harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa saya lapar, saya harus makan, tapi makannya nanti ketika lepas maghrib. Seperti itu. Ego adalah upaya untuk memuaskan atau mengurangi ketegangan dengan proses sekunder, yaitu ego memformulasikan rencana dengan mencari objek-objek untuk memuaskan keinginan dan nafsu yang dimunculkan oleh id, dan menguji apakah bisa dilaksanakan atau tidak, sehingga melibatkan fungsi psikologis yang tinggi, kognitif dan intelektual. Kalau fungsi primernya tadi ya di awal di id. Fungsi primernya di id karena id fokusnya cuma membayangkan, lapar ya bayangin, nggak bisa ngelakuin. Tapi ketika di ego, ketika lapar ya eksekusi gitu, cari makanan atau buat makanan gitu. Tapi nanti ketika makanan itu udah ketemu, apakah bisa langsung dieksekusi atau tidak? Balik lagi, nanti tugas yang sifat berikutnya. Dalam menjalankan fungsinya harus mempersatukan pertentangan antara id dan superego karena dia di tengah-tengah dan dunia luar. Sebagai pemelihara kelangsungan individu, ego mempunyai mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism. Nanti kita jelaskan di bagian setelah ini ya. Ego mulai terbentuk sekitar usia 1 tahun dan dapat membedakan diri dengan lingkungan luarnya. Sehingga ketika ego mendapatkan energi dari id, kalau misalnya berhasil ya jalan baik gitu. Tapi kalau misalnya gagal, ditarik kembali. Makanya tadi ketika ada dikatakan jam 3 gitu kalian kerasa lapar, wah mau makan nih ya. Kalau misalkan kalian nggak puas ya eksekusi, sukses berarti kan egonya. Tapi kalau misalnya dikonfirmasi ke dunia nyata bahwa kalian posisi sedang puasa, maka jam 3 itu kalian tidak boleh makan dan ada penundaan, ya sudah berarti saya makannya nanti ketika lepas maghrib. Artinya eksekusinya gagal, maka energi tidak langsung disalurkan, eksekusinya ditunda karena si ego berjalan memformulasikan bahwa tepat atau tidaknya dilaksanakan saat itu atau nanti. Berikut terakhir adalah di super ego. Nah, kalau terkait dengan super ego ini terkait dengan morality. Kalau it kesenangan, naluri, ego itu terkait dengan bagaimana nanti teman-teman bertindak, sementara super ego adalah terkait dengan moralitas, aspek aturan. Di sini tertulis adalah kepribadian bertindak sebagai internal yang membuat penilaian moral dari aspek sosiologis. Berbeda dengan super ego itu beroperasi sesuai dengan prinsip moralitas yang berfungsi untuk melindungi kita dari id. Maksudnya seperti apa? Tadi kan dijelaskan, saya mau makan nih jam 3, lapar. Cuman bisa bayangin. Pun kalau misalnya eksekusi dengan ego, ya udah kita mau makan yuk. Tapi konfirmasi lagi, ternyata masih jam segini, belum boleh. Bolehnya kita nanti makannya setelah maghrib. Super ego menyatakan, ya sudah kita makannya nanti setelah maghrib. Mengapa? Nggak boleh coy, ngelanggar aturan boy. Nanti lo dapat dosa karena puasa lo batal. Nah, super ego menilainya dari sisi aspek moralitas dan sosiologis seperti itu. Bagaimana aturan itu tidak boleh dilarang seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan kompleks yang harus kita lakukan ketika melaksanakan kegiatan tersebut.
Superego di sini berfungsi untuk menghalangi impuls dan menekan ego atau insting agar sesuai dengan moralitas sosial. Maka di sini superego itu disebut juga sebagai wasit tingkah laku. Merupakan catatan tentang segala objek dunia nyata yang menghalangi dan mendukung ego. Internalisasi nilai dari sejumlah figur yang berperan. Ketika kalian putus sama mantan, ada satu waktu kalian tuh ingin membalas dendam, misalkan dengan sesuatu lah, something gitu, tapi nggak akan kalian lakuin karena ternyata gue nggak rela, gue nggak tega, karena gue sebenarnya masih sayang sama dia. Super ego yang bicara seperti itu. Ketika ingin membalas dendam, siapa yang melakukan, yang bicara? Gue mau balas dendam. Egonya lakuin nggak ya, penuh pertimbangan kalau di ego. Nah, super ego ya membisiki, janganlah kau sakiti anak orang. Seperti itu. Ada prinsip moralitas seperti itu. Akhirnya walaupun diputusin dengan nggak layak gitu misalnya, atau misalnya putus biasa baik, ya akhirnya ya udah putus baik-baik dan tidak akan menyakiti, karena kalian tetap walaupun putus tetap saling mencinta dan saling mendoakan. Berikut berfungsi untuk menghalangi impuls dan menekan ego atau insting agar sesuai dengan moralitas sosial. Super ego itu diinternalisasi dalam perkembangan anak sebagai respon terhadap hadiah dan hukuman. Dampak dari internalisasi tadi munculkan dua sisi, yaitu nurani yang merupakan internalisasi dari hukuman dan peringatan. Kalau tidak baik itu bisa dihukum. Sementara ego ideal itu berasal dari pujian dan contoh-contoh positif yang diberikan anak-anak, misalkan disetujui atau dapat hadiah. Ketika kalian masih kecil, pipis sembarangan, dimarahin, ya kan? Tapi ketika kalian mampu pipis di tempat yang seharusnya, kalian diberi pujian. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya membentuk super ego kalian, bahwa pipis itu tempat yang benar, buang sampah itu tempat yang benar gitu. Kalau bicara dengan orang tua itu harus yang sopan, lemah lembut, seperti itu. Ada unggah-ungguhnya. Hal-hal seperti ini yang terkait dengan super ego itu yang biasanya dimunculkan atau disebabkan oleh dua hal ini, yaitu nurani terkait dengan hukuman dan peringatan, sementara yang kedua adalah ego ideal terkait dengan hal-hal yang positif, sifat pujian atau hadiah. Itu yang akan membentuk bentuk super ego kalian. Berikutnya, dalam menjalankan fungsinya harus mempersatukan pertentangan antara id dan super ego dan dunia luar. Fungsi pokoknya adalah merintangi impuls id, terutama terkait dengan seksual dan agresivitas agar tidak melanggar etika. Karena ini dasarnya ya, apa namanya? Tadi naluri dasarnya ya, terkait dengan emosi dan nafsu. Emosi dan nafsu, naluri dasar manusia. Agresivitas, emosi, nafsu itu terkait dengan seksual. Maka ini dua hal ini harus disalurkan secara positif. Nah, makanya fungsinya adalah di super ego, bahwa ini bisa disalurkan, bisa boleh, tapi salurannya harus positif dan harus sesuai dengan etika. Mendorong ego untuk mengejar hal irrealitas daripada realitas. Mengejar kesempurnaan terbentuk umur 5-6 tahun. Ya, karena proses pembelajaran di situ ya, terkait dengan super ego. Lalu berikutnya dinamika kepribadian. Yang tadi ada insting atau naluri sebagai faktor pendorong atau menentukan arah atau meningkatkan kepekaan. Wujud psikologisnya disebut hasrat atau rangsang jasmaninya disebut kebutuhan. Naluri ini adalah yang menghasilkan energi psikis. Ciri insting atau naluri itu adalah kalau dari sumbernya disebut kondisi atau jasmania atau kebutuhan. Tujuannya menghilangkan rangsangan, yaitu ditandai dengan kembali ke keadaan semula, mengusahakan penyurutan, cenderung mengulang lingkaran ketegangan. Objeknya adalah benda atau kegiatan yang dapat menjembatani antara hasrat dan pemenuhan. Ini sebatas pengetahuan aja. Macam naluri adalah ini eros terkait dengan kehidupan, bagaimana kalian mempertahankan kehidupan kalian. Ditujukan untuk pemeliharaan ego dan pemeliharaan kelangsungan jenis. Jadi kalau ketika ingin bertahan, kalian harus makan, harus minum, harus berketurunan, seperti itu.
Ini naluri kehidupan disebut eros. Sementara naluri kematian atau thanatos, naluri kematian ini adalah yang dari luar, ditujukan pada perusakan atau penghancuran yang telah ada, kembali ke keadaan anorganis. Arahnya objek luar atau diri sendiri. Contohnya adalah naluri agresif untuk bertahan, survive, seperti itu. Itu terkait dengan thanatos. Kalau eros, bertahan hidup dengan cara melangsungkan hidup sesuai dengan standar, atau bukan standar ya, apa ya, pakemnya kehidupan manusia. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau misalnya ingin beregenerasi harus melakukan pernikahan. Ini terkait dengan distribusi energi psikisnya, ada kateksis. Untuk yang sesuatu tujuan pemuasan suatu naluri, kalau dilakukan itu untuk mendapatkan suatu objek. Kalau dilakukan oleh ego, mengidentifikasi realitas. Sementara kalau kateksis itu adalah daya kekang, dilakukan oleh ego dan superego. Ini pengetahuan aja deh, nggak usah terlalu pusingin. Nah, kalau kecemasan, ini ada realitas, takut bahaya dari luar. Neurotik ini terkait dengan insting lepas dari kendali. Kecemasan moral adalah karena tekanan superego, karena ego telah atau sedang melakukan tindakan yang melanggar moral. Misalnya seperti apa? Kecemasan realitas, takut bahaya dari luar yang bersifat nyata. Pulang malam, takut dibegal, takut copet, takut diapa, seperti itu. Sementara neurotik ketakutan bila insting lepas dari kendali. Misalkan kalian jalan baik-baik, cuman sama pacar udah nggak ada komunikasi selama seminggu. Lihat pemikiran dia lagi ngapain, apa dia selingkuh, apa dia tidak sayang lagi sama saya. Cemas, bergolak lah pikiran kalian. Sementara kalau kecemasan moral, ini biasanya udah melanggar etika biasanya. Entah kalian melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji atau dan lain-lain ya. Karena biasanya yang melakukan udah ego atau superego, seperti itu. Entah kalian melakukan yang tidak senonoh, atau kalian melanggar peraturan, mencuri gitu kan, merampas, menjamret gitu. Kecemasan moral berkaitan dengan etika. Berkaitan dengan ego tadi, kita membahas terkait dengan ego defense mechanism. Ada beberapa, ini akan kita bahas. Yang pertama, represi. Ini mekanisme yang paling utama, menekan dorongan ke alam tak sadar, namun tetap berisiko karena dorongan bersifat aktif. Nih, misalkan butuh energi untuk menahan, akibatnya bila tidak terkendali dapat menimbulkan tingkah laku neurotik, penyakit penyimpangan seksual. Jelasin nggak ya? Ya kayak misalkan ada teman-teman yang homo, lesbi atau gay, itu kan sebuah penyimpangan ya. Tapi walaupun didorong untuk menjadi normal, dia tidak akan bisa menjadi, agak sulit untuk normal kecuali dari dalam diri dia sendiri, karena memang itu udah jadi insting dia suka sama cowok. Gila ya. Tapi seperti itu, semakin ditekan malah dia akan muncul gitu. Itu represi. Bagaimana dengan sublimasi? Kalau sublimasi ini mengubah atau menyesuaikan dorongan primitif id menjadi bentuk yang bisa diterima masyarakat. Misalkan dorongan seksual itu bisa direalitaskan dengan cara kalian menikah dengan orang yang kalian cintai, atau ketika kalian ingin olahraga, lakukan. Ketika kalian menginginkan suatu agresivitas, ya kalian bisa bergabung dengan taekwondo, karate, dan sejenisnya. Jadi agresivitasnya si it itu, emosinya si it itu bisa tersampaikan, tapi tetap di luar batas-batas norma, tidak melanggar konteks morality yang dibatasi oleh superego, seperti itu. Jadi kalau misalnya dorongan seksual dilampiaskan, melanggar nggak, atau merasa salah nggak moralitinya superego? Tidak, karena kalian melakukan jalan pernikahan, melampiaskan secara positif. Begitu juga dengan agresi tadi, ya dilampiaskan secara positif lewat olahraga. Bagaimana dengan proyeksi? Proyeksi adalah mengalihkan dorongan atau sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan pada orang lain. Kalau kalian ngerasa tidak lulus ujian, kalian bukan nyalain diri sendiri, tapi nyalain guru. Gurunya rese. Wah, dosennya nggak pernah ngejelasin dengan benar nih, gitu. Yang disalahin orang lain ketika kalian gagal, gitu. Kalau displacement adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan pada objek atau individu yang kurang berbahaya. Misalkan ketika kalian jengkel, aktivitasnya adalah merusak. Gue misalkan lagi baca WA atau Telegram dari pacar, yang mohon maaf, bukannya aku nggak sopan, tapi kayaknya kita udah nggak sejalan, jadi kita putus aja. Kesel, banting handphonenya. Padahal handphone yang beli orang tua.
nggak terlalu berbahaya, tapi efeknya itu kan agresinya terlalu diluapkan dan akhirnya merusak gitu. Displacement. Lalu berikutnya rasionalisasi. Ini menyelewengkan atau memutarbalikan kenyataan. Ketika diputuskan tadi sama pacarnya, kalian langsung berpikir, ah dia nggak layak buat saya, ah mungkin dia sudah mendapatkan orang lain, ah mungkin dia sudah diapa-apain sama orang lain, seperti itu. Jadi bukannya mikir, bukannya introspeksi diri, tapi justru nyalain si pacarnya. Itu adalah rasionalisasi, dan ini adalah yang biasanya dilakukan oleh pria. Nggak sopan ya, tapi beneran loh. 6. Reaksi formasi. Lupakan yang tadi. Reaksi formasi adalah menggantikan dorongan yang menimbulkan kecemasan dengan kebalikannya dalam kesadaran. Nah, misalkan yang punya anak, misalkan saya, Rashid itu kalau udah ngacak-ngacak mainan luar biasa. Kesel, cuman nggak bisa marahin karena dia anak sendiri. Akhirnya gemes, diunyel-unyel pipinya. Ini yang terjadi dengan reaksi formasi. Memutarbalikan antara kecemasan dengan kesadaran bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang di luar batas kepada seseorang tersebut. Malah justru adalah memunculkan perasaan cinta yang berlebih, sayang yang berlebih. Begitu. Itu terkait dengan formasi. Beda dengan rasionalisasi ya. Kalau rasionalisasi itu kan memutarbalikkan kenyataan, gitu. Lalu berikutnya ada regresi. Regresi ini, oh iya, nomor 7 ada regresi, ada fiksasi, ada 2. Kalau regresi itulah ke taraf di mana individu kembali ke taraf perkembangan yang lebih rendah untuk menghindari diri dari kenyataan. Kalau misalnya gagal diputusin ya biasanya nangis, mojok, gitu kan. Kalau fiksasi terhenti pada suatu tahap perkembangan karena individu tidak siap menghadapi tahap selanjutnya mengandung kecemasan. Dia tidak segera lulus kuliah karena takut kehilangan atau kegantungan dari orang tua. Tidak menikah karena dia lebih senang sama zona nyaman dia bersama keluarga, seperti itu. Tidak lulus kuliah, ya dapat zona nyaman karena dapat beasiswa terus, dapat kiriman bulanan terus dari orang tua. Itu terkait dengan fiksasi. Kalau bisa lulus duluan, ntar gue nggak dikirimin uang bulanan. Nah biasanya kayak gitu kalau fiksasi. Sifat umum ego defense mechanism untuk ini adalah cara irasional untuk menghadapi kecemasan. Sifatnya ada mengaburkan, menyembunyikan, menolak kenyataan, merintangi, dan seperti tadi yang disebutkan ya, ada 7 ya. Dapat mengurangi efektivitas ego dan bertahan itu sama dengan butuh energi, sehingga dapat mengurangi kepekaan dan menyesuaikan diri. Dalam keadaan ideal, EDM akan dibuang dan digantikan dengan cara-cara yang realistis. Itu terkait dengan teori sastra modern, sesi 5. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan memahami terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Pun jika tidak, mohon untuk teman-teman berkenan untuk menanyakan kembali atau mungkin nanti menuliskan di kolom komentar dan akan saya jawab segera. Karena bagaimanapun juga jangan sampai kalian menyelesaikan mata kuliah ini dengan lolos saja, artinya tidak dapat apa-apa. Kalau bisa lulus, dapat nilai, dapat materi, dapat pemahaman, gitu. Oke, sekian dari saya dan pesan sponsor seperti biasa, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, menggunakan masker, tidak berkerumun, dan menjaga jarak. COVID masih ada. Oke, sekian pemaparan dari materi kelima ini terkait dengan psikologi analisis atau psikologi sastra yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham sehingga nantinya ketika nanti di semester lanjut, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai analisis pengerjaan skripsinya. Untuk kalau misalkan selesai dari menonton video ini kalian belum paham, tanya-tanya dan semoga teman-teman bisa menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan, karena materi ini kalau misalnya tidak tuntas, materi berikutnya akan lebih rumit dan lebih jelimet gitu teman-teman ya. Oke, saya akhiri teman-teman materi hari ini pekan kelima. Terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.